Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a wa bi'ulumi fid darain. Al-hikayatu tsalitsatu fi ada'i haqqil ibadah. Hikayat atau cerita yang ketiga tentang ada'i haqqil ibadah, melaksanaan haknya ibadah. Hukiya diceritakan anna 'abidan dakhala fi shalah. Ada seorang hamba yang mengerjakan sholat di waktu sholat. Falamma wasala ila qawlihi iyyaka na'budu khatara bibalihi annahu 'abidun haqiqatun. Ketika melaksanakan sholat, ya, setelah takbiratul ihram, baca iftitah dan baca rukun qauli sholat al-fatihah sampai pada ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, khatara bibalihi, terbersit di dalam benaknya, ya, ada pengakuan dalam dirinya annahu 'abidun haqiqatun, bahwasanya si hamba ini adalah hamba yang sesungguhnya. Yang merasa dirinya sebagai hamba yang sesungguhnya ketika membaca atau melafadzkan surat Al-Fatihah ayat iyyaka na'budu. Fanudiya fi sirrihi, maka diserulah, kadzabta, bohong, engkau bukan seorang hamba yang sesungguhnya. Kenapa? Innama ta'budul khalqa, karena sholat yang kamu lakukan itu hanya semata-mata menyembah kepada makhluk. Artinya barangkali si hamba itu saat sholat masih belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada kepentingan-kepentingan lainnya, masih ada kepentingan-kepentingan maksud tertentu selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataba, maka ketika ditegur demikian si hamba ini bertaubat. Wa'tazala 'anin nas, dan terus mengasingkan diri dari manusia supaya ibadah-ibadahnya ini tidak terkontaminasi oleh manusia atau oleh kepentingan-kepentingan manusia. Ya, dia berupaya menjaga jarak dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya. Ya, supaya apa? Supaya nanti saat sholat tidak ada kepentingan lain kecuali hanya kepentingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia membatasi dirinya bergaul dengan manusia. Tsumma syara'a fi shalah, kemudian di lain waktu dia mengerjakan salat. Alamma intaha ila iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Artinya tidak ada sesembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada lafaz ini objeknya didahulukan. Biasanya kan kalau dalam kosakata atau dalam redaksi biasanya objeknya belakangan. Ada kata kerjanya, ada pelakunya, ada objeknya. Biasanya objeknya belakangan. Misalnya saya minum air. Air itu adalah objek. Biasanya kedudukan objek itu adanya di belakang. Tapi pada lafaz ini, ya, pada lafaz iyyaka na'budu itu objeknya atau dalam bahasa santrinya itu maf'ul bihi didahulukan. Hanya kepadamulah kami menyembah. Ya, hanya kepadamulah kami menyembah, bukan kepadamulah kami menyembah. Ya, bukan kami menyembah kepadamu, tapi hanya kepadamulah kami menyembah. Kalau didahulukan objeknya berarti ada pembatasan. Hanya Allah yang disembah. Tidak ada lain zat atau apapun yang menjadi sesembahan bagi manusia kalau objeknya didahulukan. Maka ketika lafadznya seperti ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, ya ini sebenarnya ikrar dari diri kita, hanya kepada Allah kami menyembah. Tapi saat dikumandangkan lafaz seperti ini, diseru nudiya kadzabta, engkau bohong, bukan hanya aku yang disembah olehmu, kata Allah Subhanahu. Innama ta'budu zaujataka, ya, rupanya kamu juga beribadah karena istrimu. Ya, karena istrimu. Ya, mungkin saat sholatnya masih memikirkan istrinya, mungkin ketika sholat disuruh sama istrinya. Ya, jadi ada berbagai macam hal yang menjadi sebab sholat kita masih tergantung, masih memikirkan kepada yang lainnya. Ya, kalau tadi yang pertama engkau menyembah kepadaku hanya demi kepentingan makhluknya. Sekarang yang kedua engkau bohong, kamu beribadah kepadaku, sholat kepadaku hanya karena istrimu.
apa yang dilakukan fatallaqa imra'atahu. Maka karena ada teguran seperti itu, istrinya dicerai. Istrinya dicerai. Kira-kira ada nggak di antara kita kayak begitu ya? Ya, mungkin kalau ada di antara kita, ya ada sir gitu yang mengatakan kau bohong, nggak sholat demiku karena istrimu. Ya mungkin kita juga masih mikir untuk menceraikan istri kita. Ya, tapi ini fatallaqa imra'atahu, kemudian dia menceraikan istrinya. Tsumma sara'a fi shalah, kemudian di lain kesempatan dia mengerjakan salat. Falamma intaha ila iyyaka na'budu nudiya kadzabta innama ta'budu ma laka. Ya. Lain kesempatan dia melaksanakan sholat, ya saat sudah sampai pada bacaan iyyaka na'budu, maka kemudian disuruh kembali. Ya, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong, engkau tidak menyembah kepadaku. Innama ta'budu ma laka. Ya, kamu hanya menyembah kepada hartamu. Mungkin ada di antara kita ya beribadah karena takut Allah mencabut harta kita. Mungkin ada di antara kita yang menyembah karena berharap Allah akan melimpahkan harta kepada kita. Maka ketika ditegur si hamba ini bahwasanya engkau dusta beribadah hanya karena hartamu, fatasaddaqa bi jami'ihi, maka kemudian orang menyedekahkan seluruh hartanya. Ya, tadi ditegur kamu beribadah hanya karena istrimu, istrinya dicerai. Nah, ditegur lagi kamu menyembah kepadaku karena hartamu. Ya, biar dibilang oh dia meskipun kaya, ya dia tetap masih orang yang soleh, masih tetap ibadah. Ya mungkin ada desiran seperti dalam hatinya, maka kemudian hartanya disedekahkan seluruhnya. Ya. Tsumma sara'a fi shalah, ya kemudian di lain kesempatan dia melaksanakan salat kembali. Falamma wasala ila iyyaka na'budu, maka tatkala sampai pada bacaan iyyaka na'budu, ya nudiya kadzabta innama ta'budu thiyabaka. Bohong, engkau tidak menyembah kepadaku. Ya, engkau menyembah karena pakaianmu. Karena pakaian kebesaranmu, pakaianmu yang mahal dan lain sebagainya. Fatasaddaqa biha, maka kemudian pakaian-pakaian yang bagusnya, pakaian-pakaian yang melekat pada diri yang dimilikinya, ya, yang ada di lemarinya, fatasaddaqa biha, disedekahkan itu seluruh pakaiannya, illa ma la budda bih, kecuali hanya pakaian yang melekat pada dirinya, sekedar untuk menutup auratnya, dan mungkin hanya satu salinan pakaian yang dimilikinya. Ya, jadi dia membatasi diri dengan manusia, menceraikan istrinya, ya, kemudian bersedekah dengan seluruh hartanya, bersedekah dengan pakaian yang dimilikinya, ya karena rupanya hal-hal tersebut menjadi sebab ibadahnya terganggu. Tsumma sara'a fi shalah, kemudian di lain kesempatan dia melaksanakan salat. Falamma wasala ila iyyaka na'budu, maka tatkala ketika sampai pada bacaan iyyaka na'budu nudiya, maka disuruh saddaqta fa anta minal abidina haqiqatan. Ketika dia sudah membatasi dirinya dengan dengan manusia sekelilingnya yang menyebabkan dia punya kepentingan dengan orang-orang tersebut, dia menceraikan istrinya karena istrinya mungkin saat itu menjadi sebab terganggunya ibadahnya, menyedekahkan hartanya dan sebagainya, maka ketika dia melaksanakan sholat yang terakhir itu disuruh bahwasanya engkau benar, engkau sesungguhnya sudah menjadi bagian dari hamba-hamba yang sesungguhnya, abid dan hakikatan, seorang hamba yang sesungguhnya. Hadirin para jamaah sekalian, jadi bab sholat itu seperti yang tadi dihikayatkan, ya, bahwasanya seluruh ibadah, apalagi sholat yang merupakan ibadah yang paling utama bagi kita sebagai seorang muslim, ya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti pada hari kiamat kita akan dihadapkan, ya, kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah kita. Faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alahu haba'an mantsura. Nanti kami hadapkan berbagai macam amal ibadah, ya, manusia-manusia itu, maka kemudian kami jadikan ibadah-ibadah itu bagaikan debu yang berterbangan. Artinya tidak bersisa. Dalam tafsir Aisyah Tafsir mengatakan bahwasanya tertolaknya ibadah itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, disebabkan karena tidak
tidak sesuai syarat dan ketentuannya. Ya. Apabila dua hal ini yang menyertai ibadah kita, atau salah satu di antara dua hal ini yang menyertai ibadah kita, maka amal-amal ibadah kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ya niatnya harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, ketentuan dan syaratnya harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Jangan mengada-ada dalam melaksanakan ibadah. Ya tentu kita sebagai seorang murid, ya, sebagai orang yang jahil, sebagai orang yang bodoh, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Karena guru-guru kita diajarkan oleh guru-gurunya dan seterusnya. Ada sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, jadi bahkan Umar bin Khattab mengatakan, "Inna min ahammi umurikum indi as-shalah." Bahwasanya perkara yang paling utama di sisiku, kata Umar bin Khattab, adalah as-shalah. Faman hafidhaha hafidha dinahu. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka sesungguhnya dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwahu adya. Barang siapa yang melalaikan, yang mengentengkan urusan salat, maka selain salat akan menjadi lebih diremehkan. Kalau sholat saja bagi seseorang itu dianggap remeh, ya, dianggap enteng, maka hal yang lain pun diremehkan lebih rendah daripada urusan sholat. Wala hadza fil Islam liman taraka as-shalah. Maka tidak ada bagian bagi orang dalam agama Islam yang meninggalkan sholat. Qala Ahmad, faqullu mustaqim bis-shalah mustahinun biha. Salat itu merupakan ibadah yang paling utama. Bahkan amalan ibadah yang pertama kali akan dihisab adalah salatnya. Kalau salatnya benar, maka besar kemungkinan amal-amal ibadah lainnya pun dianggap benar. Tapi kalau salatnya nggak benar, maka besar kemungkinan ibadah-ibadah yang lainnya pun belum tentu menjadi benar. Wa mustaqim bil islami bih. Maka setiap orang yang menganggap remeh akan urusan sholat, mustahin, dia pasti dia akan merendahkan sholat itu sendiri. Ya, ketika sudah berkumandang azan, ya masih sibuk dengan urusan yang lainnya, ya masih asik dengan urusan yang lainnya, ya berarti menganggap enteng akan urusan sholat. Kalau sudah menganggap enteng urusan sholat, dianggapnya mustahinun biha, anggap rendah daripada urusan sholat. Ya, kalau dia sudah merendahkan urusan sholat, fahuwa mustaqim bil islami, maka kalau sudah merendahkan sholat berarti sudah merendahkan agamanya, sudah merendahkan agamanya. Wa inna ma hadzahu minal Islam ala qadri hadzhi minas shalah. Maka nasibnya seseorang itu tergantung kepada penghargaannya terhadap sholatnya. Kalau dia mampu menjaga sholatnya, maka berbagai macam urusannya akan menjadi mudah. Tetapi kalau urusan sholatnya tidak dijaga, maka hal yang lainnya pun besar kemungkinan tidak akan terjaga. Wa rughbatun fil Islam ala qadri rughbatin fis shalah. Kecintaan seseorang kepada agamanya, seorang muslim kepada agamanya, kepada agama Islam, ditentukan kepada seberapa besar cintanya dia kepada salat. Ya. Ya, fa'rif nafsaka ya Abdullah. Maka kenali dirimu wahai hamba Allah, bagaimana salatmu. Ya, kalau kita mengentengkan salat kita, maka jangan pernah mengaku kita sebagai seorang muslim yang sejati. Ya, kalau kita mengentengkan salat. Ya, wahdar an talqiyallaha wa la qadral islam indak. Jangan sampai nanti kita ketemu Allah Subhanahu wa taala sementara kita enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qadral islam fi qalbika ka qadri sholati fi qalbika. Maka sesungguhnya kadar keislaman seseorang di hatinya tergantung kadar salatnya di hatinya. Ya, kalau hatinya terpaut dengan sholat, maka begitu pula nilainya tinggi agama Islam di dalam hatinya. Waqad jaa al-hadits 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengatakan amma ra'sul amri fil Islam, amma ra'sul amri fil Islam. Maka pangkal daripada urusan itu adalah agama Islam. Wa amma amuduhu fas-shalah. Tiangnya agama Islam adalah salat. Pangkal urusan itu adalah agama Islam. Apapun yang dilakukan oleh orang selama dia Islam maka akan diakui. Ya, kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang, oleh seseorang, tapi dia tidak beragama Islam, maka enggak direken oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya hanya dikembalikan di alam dunia, bukan di alam akhirat.
Karena Allah tidak akan zalim. Allah adil. Siapapun orang yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Tapi kalau orang Islam yang beramal amal soleh, dibalasnya 2 kali lipat di dunia dan di akhirat. Kalau orang non muslim akan dibalas tunai di alam dunia, sehingga Allah tidak akan punya hutang di alam akhirat. Setidaknya ada 2 level lah. Ada level syariat, ada level hakikat. Ya, level syariat itu ketika kita melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Selama syarat dan rukunnya dipenuhi, maka sholatnya diterima. Tentu seiring berjalannya waktu, ya bukan hanya syariat yang kita lalui, harus sampai kepada hakikat. Ya, harus sampai kepada hakikat. Jadi nilai-nilai ibadah sholat itu terinternalisasi sehingga mewujud dalam aktivitas keseharian kita. Ya, maka untuk sholat yang sempurna, untuk sholat yang baik diawali dengan membersihkan diri. Ya tadi misalnya kita mengawali dengan membersihkan diri kita dari hadas dan najis. Maka kita mengambil air wudhu bukan sekedar kita menghilangkan hadas kecil. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, karena Allah Ta'ala. Maka saat kita wudhu bukan sekedar niat menghilangkan hadas kecil, itu syariatnya, tapi kita tingkatkan untuk membuang nafsu dan dosa. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itulah zat yang maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Maka ketika kita akan menghadap kepada Allah, kita berupaya untuk membersihkan fisik kita dari kotoran dan najis. Nah, jadi dengan wudhu berbagai macam kotoran ya yang menjadi penghalang diterimanya sholat kita itu menjadi hilang ya, menjadi diterima karena kita sudah berupaya menghilangkan najis kita. Nah, itu fisiknya, tapi batinnya ya, kita berupaya ketika niat berwudu pun kita niatkan untuk membuang nafsu dan dosa kita. Ya, kemudian saat kita membasuh muka, maka saat kita membasuh muka bukan sekedar membersihkan dari berbagai macam kotoran, berarti kita membasuh wajah kita yang selalu sibuk menghadap kepada dunia dan kemewahannya. Kita berusaha untuk membasuh ya, karena hakikatnya dan intinya kita hidup di alam dunia, maka ya kita sebagai manusia tidak bisa mengelakkan untuk melihat keindahan dunia. Tapi dengan berwudu kita pun meniatkan, jangan kita dengan pandangan wajah kita menjadi kemudian kita terkesima, tertipu dengan keindahan dunia sehingga kita mengikuti apa yang menjadi keinginan dunia. Padahal dunia itu ya kehidupan yang sangat amat sementara. Kemarin guru kita menyampaikan, kita ini hidup di dunia ini ya kisarannya hanya berapa jam ya? Hanya 2 jam. Hanya 2 jam untuk perhitungan alam akhirat. Karena 1 hari di alam akhirat itu berbanding dengan 1000 tahun di alam dunia. Jadi 24 jam di alam akhirat sama dengan 1000 tahun. Kalau 12 jam berarti 500 tahun alam dunia. Jadi kalau kisaran usia kita itu 60 sampai dengan 70 tahun, ya kisaran hidup di alam akhirat itu hanya ya 1,5 jam sampai dengan 2 jam. 1,5 jam dan 2 jam itu waktu yang sangat amat singkat. Ya, barangkali waktu 1,5 jam, 2 jam kalau kita melaksanakan berbagai macam kegiatan dunia itu belum tuntas. Ya, itu belum tuntas. Maka ya dunia ini merupakan bagian dari kehidupan kita. Ya, dunia ini ada keindahan-keindahannya, tapi kita jangan terjebak dengan keindahan dunia. Ya, pastinya ketika kita hidup dunia ada berbagai macam keindahan yang boleh saja kita nikmati, tapi kita jangan terbawa ya berlarut-larut dalam menikmati kenikmatan dunia. Maka ketika kita membasuh wajah ya berarti kita
berupaya untuk membasuh dengan air taubat dan istighfar agar kita tidak terlalu terjebak dengan keindahan dunia. Kemudian saat kita membasuh tangan, kan kalau rukunnya itu kan wudu kan membasuh muka, niat membasuh muka, membasuh tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki serta tertib, kan? Ini yang wajib-wajib aja. Ketika kita membasuh tangan berarti kita membasuh ketergantungan kita kepada makhluk. Maka dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu-lah kami memohon dan hanya kepadamu-lah kami meminta. Jangan terlalu bergantung kepada manusia. Ya memang dalam kenyataannya hidup kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Itu hanya menjadi wasilah, hanya menjadi sebab yang mengantarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita mengusap kepala, ya, kita niatkan tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kepala kita ini merupakan anggota tubuh yang paling dihormati oleh kita. Mungkin kalau tangan kita ditepuk oleh teman kita nggak marah. Tapi kalau kepala kita dikelepak, ditepuk oleh teman kita, mungkin kita tersinggung. Ya, karena bagi kita kepala itu merupakan anggota yang paling kita hormati. Nah, ketika kita membasuh kepala, ya berarti kita meniatkan tawadhu dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat kita sholat, anggota yang paling kita hormati ini pun ketika sujud berada pada posisi yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari anggota yang mengeluarkan kotoran. Kemudian ketika kita membasuh kaki, ya artinya kita membasuh bekas-bekas langkah yang keliru. Ya, karena kaki kita ini menyebabkan kita melangkah kepada tempat-tempat tertentu yang barangkali disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja, mungkin kaki kita mengantarkan kepada tempat-tempat yang keliru. Sehingga kita membasuh kaki berarti kita berupaya untuk membasuh bekas-bekas langkah yang keliru atau atas dosa perbuatan yang kita lakukan. Jadi, ya sebelum kita melaksanakan sholat, ya kita sempurnakan wudhu kita. Ya, kita sempurnakan wudhu kita. Dan sekali lagi, sholat itu merupakan ibadah yang paling utama. Maka dalam sabdanya Rasulullah pun mengatakan, ya, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang dan bertanya afdalul a'mal, faqala as-shalah, maka kemudian Rasulullah menjawab salat. Kemudian orang ini bertanya lagi, tsummamah, kemudian apa ya Rasulullah setelah salat? Qala tsummas shalah, kemudian salat. Tsummamah, apalagi ya Rasulullah? Qala as-shalah. Jadi orang ini bertanya tentang utama ibadah yang dilakukan oleh seseorang, Rasulullah mengulangnya 3 kali. Maka karena tingginya kedudukan sholat ini, Rasulullah pun menjelaskan bahwasanya antara sholat dengan sholat yang lain itu dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, as-salawatul khamsu yamhullahu biha al-khataya. Sholat 5 waktu itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Karena ketinggian ibadah sholat yang dilakukan oleh seseorang yang Allah muliakan dengan ibadah sholat ini, maka ibadah sholat dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Maka hadirin para jamaah sekalian, ya, ini bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak lain dan tidak bukan merupakan peristiwa diterimanya perintah ibadah sholat. Ya, bahkan saking mulianya ibadah sholat ini, Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha. Dipanggil ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Ya, kalau perintah-perintah yang lainnya Allah menyampaikannya melalui malaikat Jibril, maka Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Maka ketika sholat diperintahkan, Allah memanggil Rasulullah ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat. Berarti menunjukkan bahwanya sholat mempunyai kedudukan yang sangat amat tinggi dalam agama Islam.
Dalam hadis yang lain pun Rasulullah mengatakan, man atammal wudu'a kama amarallahu ta'ala fassalawatul maktubatu kafaratun lima bainahun. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan, maka salat fardu yang 5 waktu itu kafaratun lima bainahun, akan menjadi penghapus antara satu doa di antara waktu salat itu. Ya, selesai salat maghrib, barangkali kita pulang, mungkin ada dosa yang kita lakukan, ya, selepas sholat maghrib, kemudian kita melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di antara waktu sholat maghrib dan isya dihapus dengan sholat yang kita lakukan. Jadi sholat isya ke sholat subuh panjang, mungkin juga banyak dosa yang dilakukan oleh diri kita mungkin, maka kita kemudian bangun subuh melaksanakan sholat subuh, dosa-dosa yang dilakukan di antara waktu sholat isya dengan sholat subuh itu dihapuskan karena sebab kita melaksanakan sholat. Jadi ini hadirin para jamaah sekalian, ya. Dalam hadis yang lain pun mengatakan, ya, ketika Rasulullah mengingatkan kepada Ummu Aiman, ya, la tatruki as-salata muta'ammidan fa innahu man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa rasulihi. Wahai Ummu Aiman, jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat secara sengaja. Fa innahu man taraka sholata muta'ammidan, maka siapapun yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullahi wa rasulihi, maka dia terbebas dari perlindungan Allah dan Rasulnya. Artinya orang ini tidak mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasulnya, ya. Muta'ammid dan sengaja, ya. Kalau ketiduran itu lain soal, maka rufi'al qalam an salatin, itu diangkat hukum itu kepada 3 hal, ya. Orang yang tidur sampai dia bangun, kalau orang tidur kebablasan tidurnya, maka tidak sengaja tuh meninggalkan sholatnya, ya. Kemudian lagi anak kecil sampai dia balik, dan yang ketiga adalah orang yang kehilangan akal sampai dia sadar, ya, sampai dia sadar. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat karena kesengajaan, ya. Kesibukan yang melanda diri kita itu merupakan bagian dari kesengajaan, ya. Kesibukan kita itu merupakan bagian dari kesengajaan, ya. Kita menunda-nunda sholat pada waktunya. Maka kalau sudah datang waktu sholat, ya, bahkan kalau kita menyiapkan diri sebelum datang waktu sholat, itu semestinya seperti itu. Maka dalam definisinya as-sholatu ad-du'a, sholat itu adalah doa. Jadi ya, betapa banyak bacaan-bacaan sholat yang merupakan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulai dari doa iftitah, ya kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, pengakuan kita bahwa seluruh sholatku, hidupku, matiku, dan seluruh urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam bacaan suratul Fatihah ada pengharapan kita kepada Allah, yang mulai dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, dan seterusnya sampai akhir ayat, ya. Ya, maka dalam firman-Nya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka seberapa banyak kebutuhan kita, maka seberapa banyak pula sholat yang akan kita lakukan, ya. Mestinya ya, kebutuhan kita ini di alam dunia begitu sangat banyak, mestinya kita memperbanyak sholat. Jangan karena banyak kebutuhan kemudian kita mengabaikan sholat, ya. Kita ini, kata Gus Miftah, ya, kita ini punya banyak kendala, tapi Allah yang punya kendali, ya. Kendala-kendala yang kita hadapi akan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita dekat kepada Allah, ya. Permohonan kita kepada Allah beribu-ribu, tapi sholat kita terburu-buru, ya kan? Itu kan Gus Miftah itu. Sholat kita, permohonan kita beribu-ribu, tapi sholat kita terburu-buru. Nah, jadi tidak sejalan antara kewajiban kita sebagai seorang hamba dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah mengatakan, "Wa shalli 'alaihim inna shalawataka sakanul lahum." Ya,
sholatlah, ya, berdoalah. Jadi sholat itu artinya doa, ya, berdoalah kepada Allah, ya, karena doa itu akan menjadi penenang bagi kamu. Maka sebaik-baiknya doa yang dilakukan oleh seorang muslim adalah pada saat kita melaksanakan sholat, ya, pada saat melaksanakan sholat. Apalagi misalnya kita menambahkannya dengan sholat-sholat sunnah, permohonan kita panjatkan, misalnya dalam sholat tahajud kita memperpanjang sujud, ya, maka ketika di sujud akhir kita mohonkan apa yang menjadi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi kalau misalnya kita sholat berjamaah, ya, kita menyesuaikan dengan kebanyakan para jamaah. Kalau seorang imam juga terlalu panjang bacaan sholatnya atau bacaan sujudnya, ini kalau jamaahnya belum ngeklik, ya, ini menjadi persoalan juga, ya. Jadi kita ukur dengan kebanyakan berbagai macam kebiasaan masyarakat, ya. Jadi yang pertama, arti sholat itu adalah doa. Ya, kalau menurut fikihnya yang namanya salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'itu mahsusah. Ya, salat itu merupakan ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ada rukun yang sifatnya ucapan dan ada rukun yang sifatnya perbuatan. Kayak takbir Allahu Akbar itu rukun qauli wa fi'li. Ya. Ya, tangan kita menggerakkan itu berarti perbuatan. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu termasuk qauli. Ya. Membaca surat Al-Fatihah itu merupakan rukun qauli. Membaca tasyahud itu merupakan rukun qauli. Ya, ketika kita ruku itu rukun fi'li. Kemudian ketika i'tidal itu merupakan rukun fi'li. Ya, yang rukun yang bersifat perbuatan. Sujud juga merupakan rukun yang bersifat perbuatan. Hikmah yang bisa kita ambil dari sholat yang kita lakukan, ya, pertama, sujud yang kita lakukan adalah menempatkan posisi kepala kita serendah-rendahnya, ya. Ini merupakan peringatan bagi kita kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari aspek kesehatannya, ya, bahwasanya kepala kita ini membutuhkan suplai darah yang cukup. Sementara yang memompa darah adanya di tengah nih. Jantung kita kan yang memompa darah. Maka posisi yang paling ideal untuk mengalirkan darah ke otak kita, ke kepala kita adalah pada saat kepala kita berada pada posisi yang rendah. Kapan? Ya pada saat kita melaksanakan sujud. Karena saat sujud posisi kepala kita berada pada posisi yang rendah, jantung yang menjadi pompa atas darah kita menjadi mudah untuk mengalirkan asupan darah kepada otak kita. Ya, maka mestinya orang Islam adalah orang yang paling pintar. Mestinya kalau dia melaksanakan sholatnya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Karena dengan asupan darah yang maksimal menjadi sebab mudahnya otak ini lebih cerdas. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, anggota tubuh kita ini mempunyai banyak persendian, ya, mempunyai banyak persendian. Dan persendian ini ya harus digerakkan oleh kita sebagai manusia. Ada beberapa persendian yang tidak mungkin digerakkan kecuali pada saat kita melaksanakan sholat. Misalnya jari kaki kita ketika sujud, ya, ketika duduk tahiyat awal, maka persendian itu bergerak, ya, digerakkan. Ya, pastikan kaki itu ditekuk, ya, jarinya. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali, ya, dalam kesengajaan yang kita melakukan kegiatan ini kecuali saat kita melaksanakan sholat. Maka sholat itu menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Dari sisi medis juga demikian, ya. Ya, berarti tubuh kita yang mempunyai banyak persendian itu terbantu dengan kita melaksanakan gerakan sholat. Kemudian yang berikutnya, ya, dalam sholat berarti kita ikrar. Tidak ada
pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Nah, yang berikutnya salat itu menjadi media kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memudahkan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Banyak waktu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat wajibnya saja 5 kali, belum salat-salat sunnahnya. Maka yang awalnya dulu sholat difardukan 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu, ini pun mempunyai mempunyai kedudukan yang sama. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan kedudukannya sama dengan 50 waktu. Perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang akan dibalas 10 kali lipat. Maka 5 waktu dikali 10 sama dengan 50. Sebagaimana awal sholat itu diperintahkan adalah 50 waktu. Nah, jadi ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian juga dengan salat memperkokoh akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafaz-lafaz yang kita ucapkan itu merupakan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 3. Pertama bismillahirrahmanirrahim ayat 1 sampai dengan 3 itu merupakan isinya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Ya, pengakuan kita kepada Allah sebagai Tuhan pencipta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam. Artinya segala macam pujian yang dilontarkan oleh kita sebagai hambanya itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji seseorang itu cerdas, pintar, hakikatnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kepintaran yang bisa yang melekat pada orang tersebut itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga dan keempat, bahwasanya Allah yang menguasai hari pembalasan. Ini jadi meneguhkan kita akidah dan ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin para jamaah sekalian, hikayah yang ketiga yang kita baca dari kitab An-Nawadir tentang hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan malam ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.